Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam pekerjaan itu yang kita cari adalah berkah. Berkah itu adalah ziyadatukum fi khair, bertambahnya kebaikan. Nah, menurut Abu Laits As-Samarkandi, bagaimana agar usaha itu menjadi berkah? Saya tahu bahwa di tempat ini banyak pengusaha, banyak pedagang. Bagaimana agar usaha dagangan itu menjadi berkah? Syarat yang pertama adalah alla yuakhira syai'an min fara'idillah li ajal kasabi wala naqsa fiha. Jangan mengakhirkan min fara'idillah, kewajiban terhadap Allah, karena usahamu, wala naqsa fiha, dan jangan kekurangi ibadahmu itu. Nah, kita lihat kira-kira Bapak Ibu, azan berkumandang, pembeli datang, didahulukan mana? Melayani pembeli atau datang sholat? Yang jujur, nggak usah. Saya tanya lagi, azan berkumandang, banyak pembeli yang datang di toko kita, melayani pembeli ini atau datang ke masjid sholat? Ditutup dulu, bansananya disapai. Kalaulah mereka semua bisa menutup sebagaimana kita lihat di Mekah, di Madinah, Bapak Ibu, ketika waktu sholat masuk semuanya ditutup, itu tidak mengurangi rezeki, tidak mengurangi. Kalau gara-gara usahamu itu kau terlambat melakukan ibadah, walan naqsa, jangan kau kurangi, bahkan dengan usahamu kau kurangi ibadahmu. Yang tadinya biasa sholat ba'diyah, setelah duhur sholat sunat ba'diyah, tapi karena pembeli gara-gara dagangannya, gara-gara usahanya dikurangi lagi, itu tidak melakukan sholat karena usahanya itu, maka berkah itu hilang. Jadi jangan mengakhirkan kewajibanmu terhadap Allah karena usahamu, wala naqsa fiha, dan jangan kau kurangi itu. Maka siapapun kita, Bapak Ibu, masuk waktu salat, laksanakan salat. Jangan menunggu pembeli itu habis, karena itu ujian. Pak biasa toki di uji itu apa namanya, pangalik waktu sampainya. Nah, berapa banyak waktu yang kita tunggu pembeli tidak datang, waktu salat baru juga dia datang. Begitu ujiannya pada masa terdahulu, ya, pada umat-umat terdahulu. Itu satu. Yang kedua, wa alla yu'zi min khalqillahi li ajlil kasab. Jangan pernah engkau menyakiti satu makhluk Allah karena usahamu. Apakah ia manusia ataukah dari makhluk Allah yang lain. Maka ketika kau sakiti manusia karena usahamu, ketika ada makhluk Allah yang tersakiti karena usahamu, maka keberkahannya sudah hilang. Ada orang, Bapak Ibu, ini usahanya tailor. Tahu namanya tailor? Apa itu tailor? Ya, penjahit. Dia tuh ke kue. Ya, pokok katanya ini. Ya, cuma sama pekerjaannya. Pak agak nih gue kan, jama-jama nggak ada di tepun aja terus. Ya, tailor, penjahit. Dengan izin Allah usahanya berhasil. Dia bangunlah dari usahanya sederhana, kemudian naik bertingkat, usahanya melebar sampai ada cabang-cabangnya dan karyawannya makin banyak. Dia sukses. Entah kenapa suatu ketika ternyata usahanya itu gagal, hancur, bangkrut. Pekerja pada tidak mau lagi bekerja, tidak ada lagi pesanan yang masuk, padahal ini sukses, dan kemudian bangkrut. Begitulah usaha. Ada saatnya dia di atas, ada saatnya dia menurun. Dia tanyalah ulama, kenapa usaha yang kemarin sukses, saya tidak tahu apa penyebabnya, apa yang menyebabkan kok bisa bangkrut secepat itu. Apa kata ulama yang ditanya? Coba kamu renungkan, adakah di antara usahamu itu yang tidak halal? Direnungkanlah, oh tidak, saya bangun rumah itu dengan hasil usaha saya. Karyawan tidak pernah terlambat gajinya. Saya juga tidak pernah menipu orang dalam pekerjaan itu. Coba pikirkan apa ada di situ. Barulah dia sadar, ternyata tanah tempat dia membangun usaha itu adalah warisan dari orang tua. Dia punya beberapa saudara, tapi ketika orang tuanya tertidur, dia paksa tanda tangan bahwa tanah ini adalah milik si A.
namanya yang tersebut. Dipaksa orang tuanya tanda tangan. Akhirnya jadi. Dari usaha yang kemudian halal di atasnya, tapi di bawahnya itulah yang menyebabkan bangkrutnya itu. Nah passa tumatuan nafal. Kata itu anak-anak tidak punya passa. Ya makanya orang tua yang hadir ini, kalau hartamu banyak, sebelum kau meninggal bagikanlah anak-anakmu secepatnya. Karena itu beda, warisan beda dengan pemberian. Kalau orang tua hidup lalu dia memberikan anaknya si A, si B, si C, terserah si orang tua memberikan ini berapa, itu namanya memberikan pemberian. Tidak boleh anak-anak mencampur, jangan. Kecuali kalau dia sudah meninggal, orang tua baru mau dibagi, itu namanya warisan. 2 bagi laki-laki, 1 bagi perempuan.